Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kamaludin akan menjelaskan tentang perbedaan antara Indonesia dengan Kamboja. Pertanyaan pertama, asal mula terbentuknya negara. Oke, yang pertama itu ada Indonesia. Jauh sebelum proklamasi ada yang namanya BPUPKI. BPUPKI di apa namanya itu? Terbit pada tahun 1 Maret 1945. Nah, resminya itu pada tanggal 29 April 1945. Nah, di situ tuh BPUPK itu merumuskan tentang Pancasila pada sidang pertamanya. Nah, lalu pada sidang keduanya itu rancangan undang-undang dasar. Nah, setelah itu setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, di situ juga PPK itu langsung dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, puncaknya itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, di situ tuh ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, yang pemuda-pemuda yang membawa Soekarno untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Nah, itu tuh agar pada tanggal 17 Agustusnya itu tidak ada halangan dalam melakukan proklamasi. Nah, proklamasinya itu di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di situ Indonesia terbentuknya. Nah, terus untuk bentuk negara Indonesia itu berbentuk republik gitu. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan yang di Indonesia itu ada yang namanya republik tadi, dijelaskan juga di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, seperti itu. Nah, untuk sistem pemerintahannya itu presidensial gitu. Jadi presiden sebagai kepala negara dan dipilih langsung oleh rakyat, seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya dan agama. Nah, untuk kondisi politiknya yang pertama menggunakan sistem demokrasi. Nah, terus stabil secara institusional gitu. Jadi pemilu menjadi mekanisme utama dalam pergantian kekuasaan, seperti itu. Nah, terus tapi ini ada minusnya. Minusnya itu jadi gini, kepercayaan publik terhadap institusi politik masih jadi berkurang lah gitu, karena memang terjadi banyak keanehan di dalam politik kita. Nah, lanjut ke sosial. Nah, di sosial ini masyarakat kita majemuk alhamdulillah. Nah, yang minimnya itu jadi ada ketimpangan sosial dalam hal apa ya? Dalam hal yang di pedesaan itu rata-ratanya kayak miskin dan kurang layak gitu. Nah, untuk di perkotaan juga sama gitu. Ada yang kaya, yang miskin. Nah, itu tuh ketimpangan sosial. Nah, terus ada juga sering terjadinya penyebaran isu atau berita hoax
yang mudah tersebar luas di kalangan anak muda ataupun orang tua seperti itu. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu kurang dalam memahami sesuatu gitu. Dalam mencerna sesuatu itu kurang. Nah, alangkah baiknya ketika kita mendapatkan suatu informasi atau informasi yang baru, kita dengar, kita itu cerna dulu dan kita cari tahu dulu dari mana sumbernya, dari mana asalnya, seperti itu. Nah, lalu setelah sosial ada ekonomi. Nah, di ekonomi ini kondisi ekonomi kita tadi seperti tadi yang saya bilang gitu, terjadinya ketimpangan terhadap yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, seperti itu. Saya juga aneh. Nah, tapi kondisinya mata uang kita itu ya cukup bagus, ada kemajuan lah, kondisinya relatif stabil, namun penuh tantangan dalam berbagai aspek gitu. Nah, terus budaya di kita itu jadi seperti adanya tarik menarik antara apa ya, antara kebiasaan di Indonesia dan kebiasaan yang ada di luar negeri itu kadang suka tarik menarik gitu. Seperti berpakaian seperti itu, paling segitu Pak. Nah, terus yang agama di Indonesia itu kan dianut oleh beberapa agama, tidak hanya tentang Islam, seperti yang dijelaskan dalam Pancasila nomor satunya itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, jadi untuk agama cukup stabil dan tidak ada konflik untuk saat ini gitu. Terkait dengan agama A dengan agama B tidak ada konflik seperti itu, alhamdulillah. Nah, terus yang terakhir bukan nomor 5. Nomor 5 itu tingkat kemajuan dan ketidakmajuan. Menurut saya Indonesia itu lumayan cukup maju gitu. Nah, tapi dalam berbagai hal bisa dibilang belum juga gitu, seperti ekonomi, terjadinya ketimpangan tadi yang tadi saya bilang. Nah, terus ada juga kurangnya inovasi terhadap sesuatu gitu Pak. Nah, terus ada juga kualitas institusi atau penegak hukum lah Pak. Nah, di situ tuh jadi apa ya, orang masyarakat tuh jadi kurang percaya terhadap hukum tuh Pak, seperti itu. Nah, terus saya juga menurut saya kurangnya apa ya, kurangnya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kenapa saya bilang seperti ini, karena saya tadi dapat informasi dari Instagram bahwasanya kalau pengeluaran uang pengeluaran uang antara pendidikan dengan MBG itu perbedaannya sangat jauh, swear. Jadi untuk pendidikan SMP itu sekitar 50 miliar. Nah, kalau untuk MBG itu 200 miliar. Ya, seperti itulah. Nah, lanjut. Sekarang Iqbal bakal bahas tentang yang Kamboja. Oke, yang pertamanya itu Kamboja itu terbentuk melalui kolonialisme Prancis pada abad 19 itu. Nah, puncaknya itu pada abad ke-20 yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk. Nah, yang itu gak tahu Iqbal yang mana. Nah, terus nomor 2-nya itu bentuk negaranya juga sama, kesatuan gitu. Jadi kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, tapi yang ini tuh. Nah, terus yang ketiga itu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Oke. Di sana itu kepala negaranya kita telusuri dulu.
kepala negaranya itu di sana raja. Nah terus sistem pemerintahannya itu parlementer. Jadi perdana menteri itu dipilih oleh parlemen, dipilih melalui parlemen dan bertanggung jawab kepada legislatif. Nah terus untuk pemerintahannya itu apa ya, bentuk pemerintahnya itu monarki konstitusional kalau nggak salah tuh. Nah terus nomor 4. Oke, nomor 4. Kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, lalu budaya dan agama. Oke, yang pertama politik dulu. Politik di sana itu relatif stabil gitu. Namun sering dikritik sebagai demokrasi terbatas gitu. Banyak sumber-sumber yang berkor seperti itu. Iqbal belum mencari tahu secara dalam. Nah, lalu kondisi sosialnya, tingkat pendidikan yang belum merata sama seperti Indonesia jika Iqbal bilang. Tadi Iqbal tidak bilang. Nah, terus kemiskinan terutama di pedesaan di sana tuh. Nah, terus dampak trauma sosial pasca rejim Hammer merah. Nah, terus sekarang lanjut ke ekonomi. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di sana itu lumayan berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir kalau nggak salah tuh, seperti industri garmen, terus pariwisata dan pertanian serta konstruksi. Sorry. Nah, lalu setelah ekonomi itu ada budaya. Nah, budaya di sana itu sangat dipengaruhi oleh warisan Hammer tadi, seperti seni tari klasik, terus musik tradisional dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir itu agama. Agama di sana itu menurut data 95% penduduk Kamboja menganut agama Buddha. Buddhanya itu Theravada kalau nggak salah tuh. Yang di sana agama itu tuh menjadi agama resmi di negaranya gitu. Nah terus yang nomor 5-nya tingkat kemajuan dan ketidakmajuan. Nah di sana itu Kamboja itu bisa dikategorikan sebagai negara berkembang gitu. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Nah terus infrastruktur yang semakin membaik gitu. Nah terus peningkatan sektor pariwisata dan investasinya lumayan bagus. Nah untuk faktor ketidakmajuannya itu yang tadi, faktor pendidikan dan SDM yang belum optimal menurut saya. Jika SDM kita terpenuhi dengan secara optimal gitu, nah otomatis kualitas pendidikan di sana juga pasti bagus. Nah lalu di sana juga ada isu-isu tentang korupsi dan lemahnya penegak hukum. Paling segitu. Sekian, saya Iqbal Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.